Kalam Ramadan menyejukkan hati, meraih ridho ilahi. Pemirsa, kita masih bersama Ki Eko Purwanto, dan tentu ada bahasan yang sangat menarik yang perlu kita tanya bersama beliau. Ki, kita masih di perihal ketupat. Nah, kita lanjutkan pembahasan mengenai filosofi, makna yang terkandung dalam ketupat ini. Apa sebenarnya, Ki? Monggo. Nggih, Mas. Jadi ini saya bicara secara budaya nggih, Mas. Bicara secara budaya bahwa nenek moyang kita, leluhur kita, itu jika memberikan pembelajaran kepada kita, itu pasti melalui sanepo-sanepo. Apa itu? Mas? Sanepo itu perlambang-perlambang atau simbol-simbol. Jadi jarang sekali orang tua kita itu memberikan pembelajaran tentang budi pekerti, tentang adab, tentang hal-hal yang menuju kebaikan itu dengan cara yang apa ya? Kalau sekarang dikatakan radikal lah. Jadi baik itu melarang, memerintah maupun memberikan pembelajaran itu menggunakan simbol-simbol. Nah, salah satunya adalah ketupat ini. Ketupat ini ya. Jadi, simbol juga ya? Iya, Mas, itu simbol juga karena begini, Mas. Ketupat, dikatakan ketupat itu hanyalah spesifik beras atau nasi yang dibungkus menggunakan daun kelapa muda. Daun kelapa atau muda. kalau di Jawa itu disebut janur. Janur. Nah, sebetulnya janur ini berasal dari bahasa atau dari kata ja'anur. Oh, ya. Ja'anur. Ja'a itu sudah datang atau wis teko, nur adalah cahaya. Oke. Jadi kenapa ketupat ini spesifik? Munculnya di malam hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, karena di situ menyimbolkan telah datang cahaya ilahi, rahmat ilahi. Tentunya setelah kita 1 bulan menjalankan ibadah puasa, kemudian kita akan mendapatkan nur, akan mendapatkan cahaya ketika kita lulus ujian menjalankan ibadah puasa dengan sungguh-sungguh. Maka kemudian dibungkus dengan menggunakan janur. Dari kata-kata ja'a nur. Itu ya, Mas. Kemudian berikutnya setelah dibungkus pakai itu kemudian dikukus atau didang atau dimasak. Kemudian nanti akan menjadi sebuah makanan yang kemudian disebut dengan ketupat. Ketupat itu bahasa Indonesia. Kalau di dalam bahasa Jawa disebut kupat. Ya. Jadi kalau kita kan bukan ketupat gitu ya, tapi kupat. Nah, kupat ini juga merupakan simbol, Mas. Ini merupakan simbol atau singkatan dari kata-kata ngaku lepat. Oh gitu. Ya, kupat itu daripada kata ngaku lepat. Nah, ini sesuai ketika kemudian setelah kita menjalankan hari raya, setelah kita menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan, kemudian kita membayar zakat fitrah untuk mensucikan diri kita dan mungkin harta-harta kita, maka ja'anur. Setelah ja'anur, ini baru dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kita ini kan ada hablum minallah, ada hablum minanas. Nah, kemudian dengan sesama manusia itu dikatakan ketika kita belum meminta maaf dan dimaafkan, maka Allah tidak akan pernah memaafkan juga. Kan seperti itu kan. Ini beratnya berhubungan dengan manusia itu ya. Maka kalau para sufi bilang, saya lebih nyaman berhubungan dengan Allah saja daripada dengan manusia. Karena kalau kita salah sama Allah ibaratnya cukup astagfirullah selesai. Tapi kalau dengan manusia sebelum kita minta maaf, harus bertemu ya. Kita harus bertemu, minta maaf dan memang harus diikrarkan saya memaafkan, maka barulah dimaafkan. Maka setelah kita menjalankan ibadah puasa 1 bulan penuh, membayar zakat fitrah, lalu kita harus berani untuk ngaku lepat. Kupat tadi kita harus berani untuk ngaku lepat. Mengakui kesalahan kita kepada orang lain dan segera kita meminta maaf. Begitu ya. Selain dari ngaku lepat, kupat ini juga merupakan jarwo doso atau istilahnya idiom dari laku papat. Oh, apa itu laku papat? Itu laku papat. Nah, laku papat yang dimaksud adalah yang pertama, ini adalah lebaran. Jadi ada 4 lo atau huruf lo. Dalam Hono Coroko Doto Sowolo itu ada 4 lo. Yang pertama adalah lebaran. Bahkan kalau di Nusantara ini antara Idul Fitri dengan lebaran lebih terkenal lebarannya kan ya, Mas, daripada istilah itu, daripada istilah ini Idul Fitri sama lebaran lebih terkenal pada lebaran. Nah, yang lo yang pertama adalah lebaran. Apa yang dimaksud dengan lebaran? Lebaran artinya lebar atau selesai. Artinya dengan tanggal 1 Syawal itu kita sudah lebar untuk menjalankan kewajiban kita, perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu puasa selama 1 bulan dan membayarkan zakat fitrah. Kita sudah lebaran, sudah selesai. Itu lo yang pertama, Mas Dimas. Kemudian ada
Lo yang kedua itu adalah leburan. Leburan. Jadi lebaran, kemudian leburan. Nah, kita dengan kupat ini menyimpulkan kita harus leburan. Laku papat yang kedua itu leburan. Artinya setelah kita menjalankan ibadah puasa 1 bulan, kemudian mudah-mudahan kita mendapatkan maghfirah, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus leburan, melebur dosa kita kepada sesama kita atau kepada sesama manusia. Kita minta maaf dan kemudian kita dimaafkan, maka dosa kita akan lebur, akan hancur gitu. Sudah tidak memiliki dosa lagi gitu ya. Itu kalau yang lo yang kedua dalam laku papat. Kemudian lo yang ketiga dalam laku papat itu adalah luberan. Ya, jadi ada leburan, kemudian yang ketiga adalah luberan. Luberan ini adalah bahasa Jawa dari kata luber yang artinya membludak atau apa ya. Jadi kalau kita menuangkan air di gelas kemudian udah penuh tetap kita kasih air kan pasti akan meluber gitu ya. Nah, itu luberan. Nah, apa yang dimaksud dengan luberan di sini disimbolkan bahwa mudah-mudahan kita punya harapan setelah berpuasa 1 bulan membayar zakat fitrah, kemudian kita udah ngaku lepat dan minta maaf kepada sesama manusia, tetangga kanan kiri, saudara dan seterusnya, itu kita akan mendapatkan luberan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika puasa tadi udah diisi terus dengan maghfirah, diisi terus dengan rahmat dan kecintaan Allah kepada kita. Mudah-mudahan di hari raya Idul Fitri atau 1 Syawal ini dan seterusnya kita akan terus mendapatkan luberan. Jadi kita akan terus mendapatkan sisa-sisa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Melimpah ya. Melimpah. Itu yang lo yang ketiga ya. Kemudian dalam laku papat itu lo yang keempat atau yang terakhir adalah laburan. Laburan. Nah, laburan ini artinya adalah kembali kepada keputihan. Jadi kalau bukan keputihan wanita loh ya, ini ya saya salah ngomong nanti. Bukan keputihan wanita tetapi pada suci ya mungkin. Warna putih. Warna gitu. putih. Jadi kalau hari raya Idul Fitri itu di desa-desa itu kalau zaman dulu belum ada cat avian dan kawan-kawannya, itu mereka akan memperbarui rumahnya dengan labur namanya. Labur itu dari apa itu ya? Kapur ya. Kapur ya. Sehingga semuanya jadi warna putih. Nah, ini menjadi simbol bahwa setelah kita berpuasa 1 bulan, membayar zakat fitrah, kemudian kita sudah minta maaf dan memaafkan, mudah-mudahan kita dapat luberan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita semua akan kembali kepada hal yang putih, bersih, atau kembali pada kesucian. Nah, ini sesuai dengan makna dari Idul Fitri yang kembali kepada kesucian. Sebetulnya seperti itu, Mas. Luar biasa sekali. Terima kasih Ki Eko. Menarik sekali pemirsa pembahasan kupat atau ketupat yang baru saja disampaikan oleh Ki Eko. Anda ingin lebih tahu apa dan juga makna-makna serta tradisi yang ada di Nusantara kita? Sesaat lagi kita akan membahasnya untuk Anda. Tetap di Kalam Ramadan. Kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Kalam Ramadan, menyejukkan hati, meraih ridho ilahi.